Halo Coach. Siap, silakan. Oke teman-teman. Sambil menunggu peserta yang lain ya, kita langsung mulai saja. Kita langsung mulai saja. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Nasarudin. Jadi saya sebagai admin admin atau pengurus dari Medical Representative Nusantara ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di grup WhatsApp, di YouTube, kita ada TikTok juga, terus kita ada Instagram juga. Nah itu yang mengurus atau yang sering posting tentang artikel-artikel Medical Representative Nusantara itu saya begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menanyakan eh, hal-hal yang perlu ditanyakan lah seputar dunia farmasi, alat kesehatan dan laboratorium begitu, teman-teman bisa chat di Instagram boleh, di WhatsApp grup boleh gitu. Nah, di sini kita mengadakan rutin sih sebenarnya bisa dua minggu sekali atau 1 bulan sekali ya mengadakan Juminar seperti ini. Jadi tujuannya supaya teman-teman yang fresh graduate yang baru terjun ke dunia farmasi, alat kesehatan dan laboratorium supaya lebih mengenal tentang apa sih itu medrep gitu kan, apa sih itu sales rep gitu kan, apakah sama dengan sales-sales lain gitu kan. Nah, nanti akan dibahas oleh master senior kita, Coach Anwar Halianto gitu. Beliau adalah pemerhati farmasi dan juga layanan kesehatan, teman-teman. Jadi kalau dari segi pengalaman beliau lebih master gitu. Makanya teman-teman sudah cocok banget untuk dipandu dan dibimbing oleh eh, apa namanya organisasi Medical Representative Nusantara ini. Oke, sebelumnya silahkan Coach Anwar untuk dilanjutkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang dan selamat berpuasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Jadi ini forum memang sengaja kita siapkan untuk berdiskusi ya. Tadi Bang Nasruddin sudah eh, memberikan preambulnya atau pembuka. Terus di sini bebas teman-teman ya, artinya perusahaan tidak usah disebutkan. Area boleh, nama boleh, saling berkenalan boleh. Topik kita hanya satu, tentang profesi medical rep. Tidak masalah, tidak mengurus ada di perusahaan apapun gitu ya. Nah, jadi supaya teman-teman bebas. Kalau teori-teori yang nanti kita diskusikan nggak cocok banget sama di mana kita perusahaan kita sekarang berada, silahkan disesuaikan. Itu disclaimer dulu ya, disclaimer. Jadi ini adalah teori-teori dasar yang nanti teman-teman boleh mengembangkan, boleh menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan masing-masing. Nah, yang belum kerja, ini penting. Jadi Forum Medical Rep Nusantara jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya lokernya di mana saja. Terus kalau nanti ada interview ya, ada interview, chat aja di situ. Saya juga boleh di WA secara japri apa saja yang harus disiapkan kalau kita mau interview. Atau interview ini beberapa kali gitu ya. Mungkin sekali nggak lolos, nanti interview lagi. Nah, saya dan eh, teman-teman boleh membahas apa saja waktu interview pertama kemarin yang ditanyakan. Apa ada pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab gitu ya. Nah, itu saya siap membantu supaya nanti pada interview berikutnya teman-teman sudah siap dengan jawaban yang sesuai. Karena sebetulnya pertanyaan di interview itu ya itu saja gitu untuk mengetahui apakah kita sebagai calon medikrep cocok nggak untuk pekerjaan di luar kantor itu sebetulnya. Terus yang kedua, apakah kita itu cukup eh, mampu untuk bicara menceritakan dirinya gitu. Jadi nanti interview juga ada disuruh cerita kamu itu siapa gitu.
Nanti suruh cerita. Itu mengukur bagaimana selama ini kita berbicara atau pidato. Jadi mungkin loh ya, mungkin yang introvert agak susah lah ya untuk tembus. Tapi kita-kita yang ekstrovert yang suka ngobrol memang itu sebetulnya nggak susah jadi medical rep gitu. Itu nanti kita bisa bahas. Nah, atau boleh ditanyakan di forum ini ya. Jadi kita langsung mulai aja Bang Nasruddin ya. Oke, Coach, boleh, Coach. Nah, jadi forum weekly meeting ini adalah forum berbagi, forum tanya jawab, boleh tanya apa aja karena yang sudah bekerja tidak perlu menyebutkan nama perusahaannya, yang belum bekerja juga bebas mau tanya apa saja, ya. Nah, nama saya Anwar Halianto, biasa dipanggil Pak Anwar atau Coach Anwar gitu. Saya memang sering memberikan tips-tips ini dibagi-bagikan secara langsung ataupun secara eh, digital atau melalui media atau melalui medsos, media sosial ya. Nah, jangan khawatir karena saya juga medical rep. Jadi saya mulai dari medical rep. Jadi saya tahu medical rep itu di lapangan seperti apa gitu. Tanyakan saja. Walaupun ini medical rep zaman dulu ya, tapi sampai sampai zaman now sampai sekarang ya berubah. Mungkin caranya atau polanya, tapi secara prinsip dasar medical rep-nya tetap harus berkunjung ke dokter, harus berkunjung ke apotik, harus ke rumah sakit, ke klinik, begitu, ya kan? Nah, ini ada teknik-teknik yang harus dipelajari supaya pekerjaan kita menjadi mudah gitu, atau pekerjaan kita jadi menyenangkan gitu ya. Nah, sebagai medical rep, karena saya jatuh cinta ya, saya senang dengan profesi ini, sehingga saya eh, apa namanya berusaha untuk sukses, untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagai medical rep. Nah, sehingga karena saya senang, karena saya jatuh cinta, ya sales itu nggak masalah. 120% target, 12 bulan berturut-turut gitu. Kalau seneng ya, karena sales itu energinya harus positif gitu. Makanya itu banyak di YouTube itu bagaimana motivasi. Karena memang penting di dalam sales, sales itu motivasi. Nah, jadi setelah beberapa tahun saya jadi medical rep, saya terus berkarir ya, jadi supervisor, naik pangkat jadi area manager, terus kemudian promosi lagi jadi district manager, regional manager, membawai seluruh Sumatera gitu ya. Terus kemudian jadi sales manager itu se-Indonesia sampai dengan national sales manager. Ya itu di beberapa perusahaan menggunakan istilah national sales manager karena itu senior gitu, naik pangkat lagi gitu. Terus saya di marketing pernah product manager juga pernah, ya kan? Jadi saya tahu bagaimana marketingnya produk-produk ethical. Terus jadi marketing manager, terakhir saya di direktur marketing. Jadi medical rep itu bisa jadi direktur gitu ya. Itu yang membuat menyenangkan. Ini yang saya sering bagikan bahwa medical rep itu nggak medical rep terus gitu. Jadi kita boleh berkarir. Dan saya boleh kasih spill sedikit, hampir semua pejabat di perusahaan farmasi, terutama yang di sales dan marketing, product manager atau sales manager, itu dulunya medical rep ya. Mereka berkarir dari medical rep. Jadi itu yang bisa dipelajari sebagai medical rep. Silakan mampir. Saya juga promosi. Saya ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Mereka bebas berkomentar di media sosial saya. Nah, hari ini nah, kita mau diskusi bagaimana caranya mencapai sales. Nah, ini eh, kadang-kadang kita hanya berpikir kalau berkunjung ke dokter, ketemu dokter langsung dapat sales gitu. Nah, ternyata enggak juga gitu. Kita perlu banyak hal sehingga itu semua menjadi satu supaya salesnya tercapai. Tapi hari ini saya bahas tiga bagian ya. Bagaimana untuk mencapai sales bulanan itu
Yang pertama customer mapping, jadi nanti saya cerita. Yang kedua, kalau sudah tahu customernya di mapping gitu, terus masing-masing itu mau ngapain? Namanya action plan ya. Jadi tadi ada yang dari Samarinda, artinya kan customer ini sudah di dikelompok-kelompokkan gitu. Ada yang nulis, ada yang belum nulis gitu. Terus actionnya apa gitu. Nah, medical rep tidak satu kali action terus berhasil ya. Jadi perlu dievaluasi. Nah, tiga langkah ini saja kalau teman-teman laksanakan dengan baik, maka ini dampaknya luar biasa gitu. Kelihatannya simple. Nah, sekarang mau saya bahas satu persatu ya. Bagaimana cara mencapai target dengan tiga langkah efektif ini. Jadi di tempat kita, kalau kita ketemu dokter, itu tergolong B2C, eh, B2C flow of marketing gitu ya. Jadi proses pembeliannya itu B2C. Jadi kalau dokter di approach gitu, terus kemudian dokter jadi tahu produk kita kan. Nah, kalau tahu produk kita padahal ada juga produk kompetitor. Jadi misalnya amoksisilin gitu, dia bisa pilih amoksisilin yang kita tawarkan atau amoksisilin lain-lain yang ditawarkan oleh medical rep lain. Nah, sehingga nanti dokter bisa membeda-bedakan ini amoksisilinnya perusahaan A, amoksisilinnya perusahaan B gitu ya. Terus kemudian dia pikir-pikir, kalau di perusahaan B ini memang sepertinya ya, eh, kualitasnya bagus gitu ya. Kalau di perusahaan yang lain itu perusahaannya baik, sering mensponsorin saya ikut kongres misalnya. Itu kan jadi pertimbangan-pertimbangan bagi dirinya sendiri, terus kemudian dia memilih, saya memilih amoksisilin ini saja. Itu B2C. Dokternya tahu sendiri, timbang-timbang sendiri, pikir-pikir sendiri, terus kemudian dia menjatuhkan pilihannya kepada amoksisilin dari perusahaan A. Ya, itu B2C. Tapi saya juga mengajak teman-teman untuk memahami bahwa kalau produk kita harus masuk dulu di rumah sakit, standarisasi itu namanya B2B. Jadi produk kita nggak bisa diresepkan dokter kalau tidak tersedia di rumah sakit. Jadi kita harus eh, mengikuti prosedur bagaimana supaya produk kita tersedia di rumah sakit itu. Sekarang banyak ya rumah sakit yang mengharuskan standarisasi karena di Indonesia ini obatnya banyak sekali, rumah sakitnya jadi bingung kalau harus menyediakan semua. Nanti sebentar disediakan amoksisilin A, tiba-tiba besok dokternya ganti amoksisilin B. Amoksisilin A sudah disediakan 10 box, hanya dipakai 5 box saja. Jadi nanti banyak barang-barang yang menumpuk. Karena hal itu, maka di rumah sakit dilakukan standarisasi. Itu yang sekarang banyak terjadi di rumah sakit. Jadi prosedur ini saya bilang B2B, business to business. Jadi dokternya tidak bisa memutuskan sendiri apakah saya mau pakai amoksisilin A atau amoksisilin B. Tergantung dari rumah sakitnya. Rumah sakitnya mau enggak menyediakan, gitu ya. Nah, itu B2B. Nah, karena prosesnya ini panjang, maka teman-teman di sana sebagai medical rep memang pertama ketemu user ya. Ini ini wajib. Usernya harus bersedia, ya kan? Bersedia. Oke, saya akan resepkan gitu kan. Terus kemudian harus lapor dulu ke direksi bahwa ini amoksisilin A mau disiapkan di rumah sakit kita. Itu direksi itu decision maker atau manajemen rumah sakit ya. Itu decision maker. Nah, nanti decision maker itu memerintahkan kepada buyer atau purchasing. Purchasing yang order ke distributor itu purchasing. Jadi direksi atau manajemen bilang kepada purchasing, rumah sakit akan menyediakan amoksisilin dari perusahaan A. Nah, ya kan? Baru
Nanti kalau udah tersedia, baru usernya bisa meresepkan. Baru kita sebagai medical rep boleh bilang ke dokternya, dokter, amoksisilin A sudah tersedia di rumah sakit, silahkan diresepkan. Nah, itu baru bisa. Kalau enggak bisa. Ya, itu B2B. Jadi prosedurnya lebih panjang. Silakan nanti ditanyakan ya. Kita sendiri sebagai medical rep, tadi ada yang dari Samarinda misalnya, terus dari Surabaya atau dari Cianjur, mapping, customer mapping itu artinya dikelompokkan. Ada ada customer-customer atau user yang belum kita kenal. Jadi master list kita berapa? Ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal, ya. Jadi di Samarinda itu nanti dikasih list kan, ini dokter-dokter yang harus dikunjungi gitu. Jadi kalau kita baru belum kenal semua. Nah, ingat loh ya, bukan saya kenal dokter, tapi dokter kenal saya nggak. Jangan terbalik. Kita tahu itu dokter Edi, kita tahu. Tapi dokter Edi belum tentu kenal kita karena medical rep-nya banyak. Nah, itu penting. Jadi tolong dipisahkan dokter atau user yang sudah kenal kita sama user yang belum kenal sama kita. Ini penting karena kalau nggak kenal ya jangan harap lah ya usernya mau meresepkan produk kita. Jangan, tahapannya harus meningkat gitu. Tidak kenal jadi kenal, kenal jadi akrab, akrab terus kemudian baru kita boleh minta resep. Ini pertama. Jadi mapping atau customer mapping itu artinya dipisahkan. Dokter mana yang sudah kenal saya, berarti saya sekarang mau minta resep, atau dokter yang belum kenal saya, berarti saya mau berkenalan, ya. Atau kita minta data sama atasan kita atau head office, mana-mana customer yang selama ini sudah meresepkan produk perusahaan kita. Itu namanya customer baru. Sorry, customer lama. Customer lama. Customer lama ya. Jadi customer lama mana? Kemudian customer yang baru. Customer yang baru berarti belum pernah meresepkan produk-produk kita. Jadi perusahaan punya data customer-customer yang sudah pernah meresepkan, customer-customer yang belum pernah meresepkan. Kalau nggak punya data, lihat penjualan di apoteknya. Jadi kalau kita dikasih area, misalnya Lampung, misalnya gitu, kita lihat apotek mana aja yang sudah pernah order produk-produk kita. Kita datangi, terus kemudian kita tanya, dokter mana yang meresepkan ini? Ya, sehingga kita tahu dokter itu sudah pernah meresepkan. Jadi dokter itu sudah kenal dengan perusahaan kita. Tapi dokter itu belum kenal dengan Anwar. Dengan kita belum kenal. Tapi dengan perusahaan kita sudah kenal. Karena dia sudah pernah meresepkan produk ya. Nah, jadi di dalam customer mapping kita sudah jelas nih siapa-siapa dokter yang nanti akan kita tuju untuk kita minta resepnya. Ya kan? Kalau belum kenal berarti harus kenal dulu. Kalau mau kenal itu berarti harus tahu dia siapa, spesialis apa, kebiasaannya apa, kalau perlu hobinya apa, makanan kesukaannya apa, minumannya apa, jam berapa datang, itu semua harus kita tulis. Ditulis di handphone boleh, ditulis di handphone boleh, ya, di handphone supaya kita nggak lupa gitu kan. Nah, termasuk potensinya, potensinya itu boleh tanya teman-teman senior yang sudah cover dia, atau boleh tanya ke susternya yang depan itu, hari ini pasiennya berapa? Ya, hari ini pasiennya berapa? Itu potensi. Ada yang pasiennya 5 hari ini. Prakteknya Senin sampai Jumat atau 2 hari saja seminggu. Silakan dikalikan. Berarti sebulan pasiennya segini. Kalau tiap hari, 1 hari 5, berarti kan 25 kali 4. Berarti sebulan pasiennya 100. Itu menghitung potensi. Nah, nanti kasusnya apa saja,
potensi untuk produk yang kita mau tawarkan. Gitu ya. Itu customer mapping. Jadi, jadi nih, jadi setiap kita ini sebagai rep baru mau berkunjung ke dokter, mau berkunjung ini ke user, kita harus sudah tahu ini mau ngapain gitu. Itu cara untuk bisa mencapai target. Jadi bukan mengulang-ulang terus mulai dari nol lagi. Itu SPBU. Ya kan? Harus kalau yang lalu belum kenal sekarang berkenalan kan? Berkenalan lagi. Kalau belum kenal, ya minggu depan berkenalan lagi gitu sampai kenal. Oh, ini Anwar ini, ya kan? Kepalanya licin. Ah, itu kenal berarti. Ya kan? Itu baru kenal. Sehingga setiap kita datang ke user itu sudah ada tujuannya. Namanya pre-call objektif. Jadi kalau mau datang, mau ngapain ini? Saya mau datang ke dokter Nasrul, mau Nasrudin, mau ngapain? Kalau kita nggak punya, oh ya susah, nggak tahapannya nggak meningkat gitu. Jadi di situ-situ aja. Setiap datang, oh saya mau datang ke dokter Nasrudin ini, saya mau berkenalan. Itu tujuannya. Kenalan aja. Mau presentasi, mau minta resep, ya boleh, tapi nggak bakalan dikasih. Tahapannya belum sampai sana gitu. Ya, nah ini kan kadang-kadang kita sebagai rep baru langsung berharap gitu. Langsung berharap bahwa kalau tak datangi dia meresepkan. Ah, jauh, masih jauh gitu kan. Harus kenal dulu siapa sih yang mau bantu kita? Adalah orang yang kita kenal. Adalah sahabat kita, adalah teman kita. Ah, si user ini udah jadi teman kita belum? Belum. Aja nggak bakalan nulis. Itu kompetitor sudah jadi temannya lama. Pasti pilihnya ke sana, gitu ya. Jadi penting menanyakan kepada diri sendiri waktu kita datang ke dokter Nasruddin ini kita mau ngapain. Kalau nggak ada jawabannya, nggak jelas, nggak akan dapat sales. Jadi setiap datang, udah ada ini mau ngapain. Ah, kalau sudah kenal, halo Dokter Nasruddin, saya Anwar. Ya, udah kenal. Mau ngapain nih? Nah, gini dok, sampaikan. Saya kepengen dapat resep amoksisilin A. Kira-kira bagaimana caranya? Gitu kan? Mohon maaf, saya sudah ada kerjasama. Ya nggak bisa, gitu kan? Atau ini sudah kenal, ya kan? Kan udah dapat cerita dari rep sebelumnya bahwa dokternya ini eh, sudah pernah disponsorin ikut kongres kan, di Medan. Ya udah kenal, namanya penjajakan. Apa bisa nggak diulang lagi? Kadang-kadang orangnya beda, dianya nggak mau gitu kan? Kan ini eh, panjang ceritanya jadinya. Nah, itulah kira-kira. Atau kita rep baru, kita dikasih area di Pekanbaru, dokternya marah-marah. Ada kan marah-marah, ya kan? Kalau marah-marah jadi kita kan nggak tahu ini kenapa marahnya gitu. Terus pokoknya perusahaanmu ini bablas gitu kan. Kan nggak tahu. Nah, itu kita harus mencari tahu dulu apa nih permasalahannya gitu kan. Jadi dijajaki apa permasalahannya, terus kalau bisa diselesaikan, ya itu tugas kita. Salah satu tugas medical rep baru kalau datang ada customer yang marah, kita selesaikan lah. Apa itu? Kenapa marahnya gitu ya. Nah, yang kedua nih. Jadi yang pertama adalah customer mapping ya. Untuk mencapai target setiap bulan, kita harus mapping customernya. Kita punya MCL Master Call List 100 atau 50, berapa yang sudah kenal, berapa yang belum kenal. Setelah itu, setelah itu baru kita akan eh, memisahkan lagi, meresepkan produk mana yang belum pernah. Itu namanya customer mapping ya. Customer mapping itu. Nah, setelah itu yang kedua nih, action plan. Maka kita mulai nih, mau diapain? Eh, karena kita sudah tahu mappingnya, jadi kalau berkunjung ke dokter Nasruddin, saya mau berkenalan. Kalau saya berkunjung ke dokter Anwar, saya mau ngedil, saya mau menawarkan sponsorship. Kalau ke dokter Udin, ya kan, kalau ke dokter Tono, kalau ke dokter Adi, saya mau ngapain? Itu action plan, ya kan? Karena saya ini belum kenal sama dokter Anwar, saya kepengen berkenalan.
supaya akrab. Ya kita bisa sih kunjungan tiap hari gitu, lama-lama kenal, lama-lama akrab. Lama, lama, ya kan? Supaya cepet gimana? Bawa kopi, ya bawa kopi lah, ya kan? Atau bawa kue. Ini bulan puasa, bawa takjil misalnya. Datang bawa takjil. Dokter Anwar, selamat berbuka puasa. Ya, terus kan inget orang itu kalau dikasih kopi atau disuguhin takjil jadi inget gitu. Ya itu action plan. Nah, karena user kita banyak, MCL kita ada 50 atau 100, maka teman-teman sudah bisa membuat daftar ya, daftar apa yang akan kita lakukan terhadap Dokter Anwar, apa yang akan kita lakukan terhadap Dokter Nasaruddin, apa yang akan kita lakukan terhadap Dokter Saugi, apa yang akan kita lakukan terhadap Dokter Reza. Terus itu kan macam-macam. Ada yang menawarkan sponsorship kalau sudah kenal ya. Ada yang bawain kopi karena belum kenal, kepengen akrab gitu. Ada yang bawa takjil ya supaya semakin akrab, ya kan? Itu action plan. Bagaimana itu caranya? Ya kan kalau kita 5 gimana caranya? Tolong diatur karena anggaran kita terbatas, ya kan? Kita punya aturan-aturan di perusahaan sehingga kita bisa menjadwalkan kapan saya mau berkegiatan ini, ya kan? Kapan saya harus ketemu Dokter Anwar, terus biayanya berapa? Ini action plan ya, teman-teman. Action plan itu isinya adalah apa yang akan kita lakukan supaya Dokter Anwar mau meresepkan produk kita. Apa yang akan kita lakukan supaya Dokter Nasaruddin mau meresepkan produk kita. Itu action plan. Kapan dan biayanya berapa. Nah, kalau sudah itu, maka kita berikutnya follow up ya. Follow up. Apa itu follow up? Jadi di antara begitu banyak kegiatan kita kepada dokter-dokter ini, ada yang berhasil, ada yang gagal. Itu yang perlu di follow up. Itu yang perlu direview. Jadi itu yang perlu kita sendiri menilai. Aku mau berkenalan nih sama Dokter Anwar. Kayaknya kemarin waktu aku bawain kopi, Dokter Anwar belum respon. Belum respon loh ya. Jadi harus diulang lagi. Diulang lagi. Nah gitu. Karena gagal. Eh, meningkatkan level keakraban. Gagal. Tapi ada dokter yang menurut data kita ini sudah pernah bekerja sama mengirim dokter kongres di Medan dan berhasil. Sekarang mau saya jajaki. Mungkin nggak untuk kegiatan kongres yang tahun depan kita bekerja sama lagi. Terus dokternya merespon dengan baik. Oke, boleh, silahkan. Nah, itu artinya berhasil. Ya, jadi follow up adalah mereview apakah action kita untuk Dokter Anwar berhasil atau tidak. Jadi sebagai medical rep itu boleh gagal ya. Nanti diulang lagi. Makin lama kita makin pinter. Yang pertama jelek lah pasti, ya kan? Kunjungan kita bagaimana? Apakah kalau saya punya rencana kunjungan 10 hari ini bisa 10 nggak? Kalau enggak, kenapa? Ya kan berarti eh, best time-nya itu belum cocok karena waktu kunjung sini terus kunjung ke dokter sebelah udah pulang dia, udah selesai. Ya kan? Jadi nggak kena gitu. Itu artinya kita belum tahu best time-nya si dokter ini kapan, ya kan? Nah, jadi nanti setelah seminggu kita lihat berapa yang berhasil kita kunjungi, berapa yang sesuai dengan rencana, berapa yang tidak sesuai dengan rencana. Nah, itu semua setiap minggu diulang, setiap bulan diulang, kemudian makin lama kita akan semakin pinter. Sebagai penutup, untuk pertemuan kita minggu ini, supaya sales kita masuk setiap bulan, ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, mapping customer. Customernya harus di mapping supaya kita tahu kegiatan apa nanti.
Yang kedua, buatlah rencana kegiatannya, action plan. Mau diapain nih dokter-dokter yang sudah kita mapping ini. Nah, yang ketiga, ya ayo kita evaluasi. Mana-mana yang berhasil, mana-mana yang nggak berhasil. Kalau gagal, kenapa? Ditanyakan. Gitu dari saya sebagai salam pembuka, saya kembalikan lagi ke Bang Nasruddin. Silakan, Bang Nasruddin. Oke, Coach Anwar ya, terima kasih sudah memberikan materinya tentang topik gimana sih caranya supaya masuk target dalam 1 bulan nih teman-teman. Jadi teman-teman perlu catat juga ya. Yang pertama tadi masih ingat nggak? Yang pertama eh, customer mapping ya. Jadi Mapping, teman-teman customer ya mapping. customer mapping. Jadi teman-teman buat customer mapping gitu ya kan. Biar apa? Biar kenal, akrab gitu kan. Kalau udah akrab sama dokter gitu kan, nanti teman-teman bisa meresepkan produk teman-teman begitu. Nah, jadi ngambilnya dari mana? Nah, teman-teman biasanya dikasih master customer list dari atasan mungkin ya, biasanya suka dikasih. Nah, teman-teman tinggal di mapping. Mana nih customer-customer yang sudah kenal, mana nih customer-customer yang belum kenal gitu kan. Nah, terus yang kedua apa tadi action plan ya. Jadi apa yang Action akan plan, kita action ya plan. action plan, apa yang akan kita lakukan eh, terhadap dokter gitu kan supaya dokter mau meresepkan produk kita gitu kan. Terus yang ketiga, teman-teman bisa follow up gitu kan atau mereview gitu kan. Kira-kira dokternya berhasil atau tidak gitu kan. Nah, nanti teman-teman tinggal follow up aja gitu kan setiap minggu, setiap bulan diulang-ulang aja terus begitu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Kira-kira ada yang ditanyakan boleh di on mic untuk Pak Reja, Pak Saugi dan juga Pak Fahrul boleh mumpung kita ada kesempatan nih bisa langsung tanya dengan master senior kita nih. Ada pertanyaan Silakan. kira-kira untuk Pak Saugi, Pak Reja, Pak Izin Insan? tanya, Pak. Boleh boleh dengan Pak Insan ya? Nggih. Iya, Pak. Boleh boleh Pak, boleh Pak. Iya, Silakan, insan, Pak. silakan Ya, silakan Pak. izin tanya Pak Anwar. Kalau apa? Biasanya kan ada yang kunjungan ke user itu kan ada yang harus dengan janjian, Pak ya. Misal by WA atau apa ya nulis absen di depan ruangannya kan mungkin ada yang seperti itu. Tapi yang jadi kendala itu biasanya ketika kita WA itu nggak dibales, bahkan nggak di-read gitu kan. Sedangkan kita kalau Betul. langsung ke ruangannya, nah beliau kadang nggak mau seperti pengadaan atau user-user lainnya seperti itu. Nah, untuk menghadapi masalah seperti itu gimana ya untuk pendekatannya? Karena kan sulit juga harus janjian, sedangkan di WA kadang orangnya mungkin sibuk nggak dibales dan lain-lain seperti itu, Pak. Oke, mungkin seperti itu saja pertanyaan saya. Oke, Ya, terima kasih buat Pak Insan ya. Pak Insan. Oke, Jadi gini coach. Jadi gini coach. Jadi pertanyaan Pak Insan ini kadang kan kalau kita medrep kan kita mau ketemuan sama dokter nih sama user. Sedangkan kita kan harus mengejar yang namanya absen atau misalkan foto gitu kan. Sedangkan di WhatsApp juga jarang direspon. Kalau ketemu misalnya ke ruangan juga tidak diperbolehkan misalkan begitu. Nah, kira-kira apa nih gitu kan tipsnya deh dari Coach Anwar supaya menghadapi masalah seperti itu gitu loh. Halo, Coach. Tes, tes. Eh, Pak Insan, suara saya ada nggak, Pak ya? ada, Pak, ada. Ada sebentar ya, sebentar. Ini Ya, mungkin sebentar. Coach Anwarnya lagi keluar dulu. Jadi gitu ya, Pak. Jadi ketika kita kunjungan kan dikejar apa absen gitu kan di WhatsApp nggak direspon begitu ya. ya kadang kan ada user yang
kalau mau ketemu harus janjian dulu. Sedangkan di WA kan Nah, kadang nggak diri, kita kan bingung ini gimana betul, cara betul, betul, ngitunya gitu. betul, betul. Gimana, Coach? Ya, siap. Jadi, terima kasih tadi sudah, itu fakta ya, eh, Bang Insan Restu. Itu fakta begitu. Nah, jadi kita sebagai medical harus melihat, kita sebagai medical rep harus melihat dari kacamatanya si dokter ya, si user. Jadi jangan pikir bahwa yang mau WA dia itu hanya kita saja. Jadi yang mau WA dia itu banyak gitu. Nah, sehingga kalau dia tahu ini medical rep, terus dia tahu ini nggak ngapa-ngapain, ya ngapain harus disiapkan waktu gitu. Nah, maksud saya pelajari user kita ini. Jadi yang pertama tadi kan mapping. Kita pilih dulu lah di antara MCL kita, di antara master list yang banyak itu, kira-kira siapa yang mau kita target nih, ya kan? Barangkali 5 dulu gitu ya, 5. Nah, 5 ini kita pelajari bagaimana pola persepannya. Nah, kalau dokter yang ini sudah ketahuan pola persepannya, terus kan kita harus sedikit-sedikit tahu apakah dia ini kerjasama dengan perusahaan lain atau dia hanya milih produknya karena kebetulan dia resepkan saja. Itu itu harus jelas dulu. Nah, terus yang ketiga kalau sudah datanya sudah lengkap, WA-nya jangan jangan cuman saya mau ketemu gitu doang. WA-nya itu harus panjang dan lengkap. Nama saya Anwar, saya dari PT ABC, saya membawakan produk amoksisilin A. Pada kesempatan ini, saya minta waktu ke dokter 5 menit saja untuk membicarakan apakah ada peluang produk amoksisilin 5A ini untuk diresepkan di pasien-pasien yang dokter tangani. Karena kita punya program program kerjasama atau kita punya program untuk pendaftaran pada kongres jantung yang akan datang, misalnya gitu. Jadi itu kan belum tentu mau dia. Tapi dokter sudah punya gambaran gitu bahwa oh si Nasaruddin ini, si Insan ini mau ketemu aku, mau membicarakan tentang amoksisilin. Kalau aku nulis amoksisilin, mungkin aku bisa dapat kopi, gitu kan. Nah, sehingga dia mulai mulai berpikir mau mau iya apa enggak nih, ya kan mau iya atau enggak. Gitu. Itu cara yang pertama ya. Jadi di WA itu langsung tulis proposalnya apa itu belum tentu juga dia mau gitu. Atau kalau dia nggak kenal sama kita, mudah-mudahan dia kenal sama perusahaan. Jadi kalau dia udah kenal sama perusahaannya, mungkin dia akan mempertimbangkan gitu ya. Itu cara yang pertama. Jadi WA-nya harus proposalnya lengkap. Yang kedua, kegiatan dia apa aja tuh. Kita lihat itu di Instagramnya atau di Facebooknya. Si dokter ini ngapain? Atau kalau dia datang ke rumah sakit, dia langsung di tempat prakteknya atau dia mampir-mampir dulu. Dia visite dulu barangkali atau ngopi dulu di pojok sana, parkir mobilnya di mana gitu. Nah, informasi-informasi inilah yang akan mengarahkan kita untuk membuat action plan atau rencana kepada dokter yang selalu nolak ini. Ini dokter susah, tapi kalau ini potensi, ya harus kita kejar gitu. Nah, apalagi kalau ini dokter anestesi atau dokter bedah, itu semuanya pakai WA pasti. Kalau WA-nya cuma dok nanti Jumat saya mau datang atau dok kapan dokter praktek misalnya atau dok kapan dokter bisa ketemu itu sama medical rep yang lain juga begitu WA-nya gitu kan. Jadi dia bingung juga ini mau ketemu siapa ini. Terus kalau mau ketemu ngapain gitu kan? Nah, cuman itu mengingatkan produknya mungkin kurang menarik gitu kan. Sekali-sekali saya sarankan karena kita sudah jadwalkan Dokter Nasaruddin ini poten, tapi saya belum kenal, WA juga nggak dibalas, maka kita propose dulu ke atasan. Saya mau belikan dia kopi Starbucks atau kopi kenangan. Udah disetujui, baru kita WA dokternya, dok.
hari Kamis sesuai dengan jadwal dokter, saya mau datang ke rumah sakit. Saya bawa Starbucks, dok, gitu. Tapi jangan beli dulu Starbucksnya. Nanti kalau dia udah oke gitu baru beli gitu. Ya, oke baru beli. Dia kan bisa bilang macam-macam. Oh saya lagi sibuk, pasien nggak ada gitu. Berarti Starbucks nggak menarik. Starbucks nggak menarik, gitu kan, dok. eh, ini bulan puasa, dok. Saya tahu dokter puasa. Saya kepingin nanti pas waktu buka puasa, dokter buka puasa dengan takjil saya. Dokter mau takjil apa? Nah, ya kan? WA-nya itu sebuah tawaran gitu. Nah, itu nanti bisa membuat barangkali, ini barangkali loh ya, dokternya tertarik. Tapi kalau dok, saya nanti mau datang, udah pasti nggak tertarik. Udah pasti nggak dibalas tuh. Ya sudah datanglah sesuai. Kalau itu senior-senior datang, medical rep yang lain datang, kamu nyelip aja di situlah. Halo Pak Insan, halo Iya, Pak. Pak. Ini Iya, iya. sebentar ya, Coach Anwar ini jaringannya mungkin dia nge-lag Pak, bentar ya. Siap, siap. Nah paling itu aja sih Pak Insan. Jadi kalau misalkan kita mau ketemu sama dokter kan, sepengalaman saya juga kan memang dulu seperti itu Pak. Jadi ketika kita ketemu dokter susah, udah kita dikejar kunjungan, harus absen, di WhatsApp nggak dibales, kita dari atasan juga target sudah tercapai gitu kan. Solusinya mungkin ya itu yang Coach Anwar bilang, kalau di farmasi itu disebutnya entertain gitu ya Pak ya. Nah, tapi sebelum kita belikan apa namanya entertainnya, kita WhatsApp dulu nih. Contoh misalkan aku mau ketemu sama dokter nih dok. Sekalian aku mau bawain sedikit makanan lah gitu kan. Kalau misalkan oh silakan, nah baru kita belikan. Jangan sampai ketika kita udah belikan, tiba-tiba dokternya nolak kan sayang juga gitu. Entertainnya hilang juga gitu kan. Sia-sia gitu sih. Sebentar ya, Pak. Kita coba chat Coach Anwar dulu. Karena saya juga ngalamin Pak Insan dulu hampir 10 tahun sih saya kerja di farmasi sama alat kesehatan juga. Jadi memang yang jadi kendala sales itu ya itulah dia susah ketemu sama dokter. Susah banget ketemu sama Iya. dokter. Apalagi dokternya yang dokter bener-bener galak gitu ya kan. Iya. Ngelihat muka kita aja udah nggak mau gitu kan. Wah udah susah banget sih Iya. itu. Kendala Bentar di Pak. area. Kendalanya di area seperti itu. Bang Insan udah pernah coba bawa kopi atau bawa takjil? Pernah, pernah Pak kalau bawa Halo? entertain. Cuman kalau kata Pak Anwar harusnya, ya, halo Pak, Silakan. halo, ya, Iya, saya. pernah Pak kalau untuk apa, untuk entertain, bawa entertain pernah, pernah saya coba. Cuman kalau seperti apa, kalau kata Pak Anwar kan janjian dulu lewat lewat WA soal membawa kopi dan lain-lain belum pernah saya coba. Saya Oke. biasanya langsung ke area, Ya. langsung bawa langsung bawa produknya gitu. Kadang ya memang betul, kadang Iya. ketemu, kadang enggak gitu. So, Iya. iya, iya, Nah, jadi maksud saya WA-nya itu ada kopinya gitu. iya, siap, siap, Pak. Nanti saya coba. Oke. Oke. Perlu dicoba tuh Pak Insan di WhatsApp tuh sambil ada embel-embelnya gitu Starbucks gitu tuh kan mau ketemu gitu loh Pak. Iya, iya, betul, Pak. Ya, gimana Pak Insan udah cukup atau ada yang ditanyain lagi? Boleh tanyakan aja Pak, mumpung kita lagi Zoom nih. Ya, sama satu Kendala lagi ini Pak, apa boleh, saya boleh. penasaran sama yang Pak Anwar tadi kan di awal ngasih foto apa medical representative yang foto Vespa itu Pak. Saya juga Iya. pernah ketemu apa teman paman saya, teman Pak D saya juga mantan detailer tahun 90-an tuh eh, naik Vespa itu apa memang syarat jadi detailer itu naik Vespa pada saat itu seperti apa gitu. Kok pernah dengar apa teman Pak D saya pernah bilang gitu. Saya dulu naik Vespa Mas waktu area Malang kan jadi detailer di Malang gitu. Dan kebetulan Pak Anwar tadi juga masang foto naik Vespa tahun 92 seperti itu ya.
yang di Ya, iya. Jadi Vespa ini dulu kan medical rep itu di training oleh perusahaan karena yang ditemui adalah dokter. Jadi waktu ketemu dokter eh, kita harus tampil parlente. Parlente itu apa? Tampil keren lah begitu, ya kan? Nah, zaman itu kan kalau motor itu sering becek-becek, keciprat-ciprat air gitu. Jadi sepatu itu bisa kotor gitu. Nah, Vespa itu satu-satunya motor yang bisa melindungi sepatu kita dan tas kita. Tasnya itu waktu itu kan ditenteng gitu tasnya, bukan digemblok, ditenteng. Jadi ditaruh di situ. Narok tasnya itu oke, Vespa itu. Terus kemudian kalau becek-becek, jalannya itu sepatu dan tas kita nggak kotor gitu. Waktu itu belum ada tas gemblok. Itu yang menurut saya pernah diceritain oleh senior bahwa waktu itu kan zaman saya itu R.E. King itu eh, idola lah, R.E. King. Kalau ada Kawasaki ada Binter GTO misalnya gitu. Kalau Honda ada Honda GL. Itu kakinya pasti kotor itu kalau pakai itu. Kalau pakai kayak kotor. Jadi hampir semua perusahaan farmasi di Indonesia sebelum 2000 atau awal 2000 ke bawah sana itu pasti pakai Vespa karena alasan itu gitu kan. Karena ini sayangnya menurut itu kita bikin touring Vespa rame-rame itu. Nah, saya si Vespanya kita mintain sponsor nggak mau dia, nggak mau kasih sponsor. Jadi saya jadi berpikir karena dia nggak promosi, maka waktu Honda itu keluar, jadi rep-rep pindah ke Honda, dia pun nggak menyadari, akhirnya dia mati, Vespanya mati. Padahal itu dulu pemakai terbanyak aja tuh medical rep itu. Jadi kalah bersaing lah. Jadi kalau kita ini nggak promosi, kita ini nggak investasi, maka di dalam bisnis itu memang bisa mati. Dan Vespa salah satu yang mati. Terus kemudian sekarang dia berusaha untuk hidup lagi, berat. Berat. Oh, Honda sama Yamaha udah menguasai pasar. Gitu Mas Isan ceritanya. Jadi sekarang ini angkatan saya 90-an itu kalau Vespa itu ya kebanggaannya medical rep lah gitu. Kira-kira gitu. siap siap Ceritanya gitu. siap siap. Gimana Pak Insan sudah terjawab nih rasa penasarannya? Ya Ini sudah Pak. areanya Malang ya, Insan Ya. ya? Dulu saya di Malang Pak, pernah di Malang. Terus sekarang ini pindah area Surabaya itu Pak. Oh, saya Arema saya. Oh, asli Malang Pak Anwar. Asli Malang Saya berarti Pak saya Anwar. saya SMA 2 Malang saya. Kota Oh, lama. siap. Nggih, nggih, siap siap. Waduh. Bonek, bonek, bonek. Surabaya Pak. Ya, bonek Surabaya. Oke, sukses selalu Siap. untuk Bang Terima Isan. kasih Pak. Bang Reza itu barangkali masih monitor itu Bang Reza. Boleh, Pak Reja, Pak Saugi nih, boleh juga. Izin tanya, Coach. Silakan. Silakan. Coach, kita kan tahu ya kalau investasi ke user itu penting, Coach. Kayak jalin kerjasama Heeh. gitu. Kayak produk kita ditulis terus tuh sama user. Bang Beberapa Nasruddin. kendala saya gini, Coach. Beberapa Nah, user itu kan sudah lama kerjasama hmm, dengan perusahaan perusahaan. lain. Iya. Jadi saya ini kayak nggak dapat tempat nih, Coach. Bisa kerjasama sama user. Nah, ini gimana nih, Coach, solusinya, Coach? Iya. Jadi eh, eh, nggak dapat tempat, ya kan? Itu karena memang kuenya segitu ya. Kuenya segitu. Jadi pertanyaannya adalah kita ini masuk sebagai rep baru, kemudian menawarkan kerjasama, sedangkan customernya, usernya sudah kerjasama dengan banyak perusahaan. Jadi kita nggak dapat tempat. Nah, saran saya yang pertama adalah kita sebagai repnya, sebagai sahabatnya dia, sebagai orang yang dikenal, bisa dapat tempat nggak? Jadi kita harus dapat tempat dulu
sebagai sahabat, sebagai teman. Karena kita rep baru kan. Rep baru ya wajar lah ya, belum dapat tempat. Nah, makanya tadi di tahap yang pertama adalah mapping, itu itu pertama kali kita harus memisah-misahkan mana yang sudah kenal saya. Udah kenal saya loh ya, bukan saya kenal dokternya. Kalau saya kenal dokternya, ya kenal gitu kan. Tapi dokter kenal saya nggak gitu. Eh, Contohnya gini maksud saya. Bang Reza punya kenalan atau saudara dokter nggak? Kalau ada, itu didatengin duluan. Dapat tempat nggak kita? Saudara kita dokter praktek di Rumah Sakit Siloam Samarinda misalnya. Kita kenal, saudara. Dapat tempat nggak kita? Dapat tempat kita. Tempat sebagai orang loh ya, orang sama orang, deket gitu. Jadi sebagai teman, sebagai saudara, kita, Reza, sekarang medical rep ya, gitu. Dapat tempat kan kita kan. Tapi belum tentu dapat kerjasama. Kalau beliau sudah kerjasama dengan yang lain-lain, paling dia ngomong gini, nanti ya kalau ada salah satu dari mereka yang berhenti, nanti aku tawarin kamu. Kan itu artinya kita udah dapat tempat. Cuman kesempatannya yang belum ada. Jadi maksud saya begini, kan kita belum dapat tempat nih. Di antara MCL kita itu, ada nggak dokter yang sudah, kalau di WA bales? Tadi Bang Insan kan bilang bahwa di WA aja nggak bales. Nah itu berarti levelnya rendah itu. Ada nggak di antara MCL-nya Bang Reza, kalau di WA bales? Nah itu berarti udah deket tuh. Kita udah dapat tempat sebagai sahabatnya. Naik level kan? Itu dulu yang ditawarin. Kalau yang lain susah ditawarinnya berat itu. Nah, jadi eh, gimana supaya dapat tempat? Cari saudara atau kenalannya saudara atau saudaranya saudara gitu. Nggak apa-apa, itu boleh tuh. Ada saudara dokter nggak? Ada saudara dokter nggak? Kalau nggak dokter, perawat, apoteker yang kerja di rumah sakit itu. Ada nggak saudara kita? Kalau ada, kenalin dong aku sama dokter itu. Itu cara yang dulu saya gunakan di Medan. Nggak tahu siapa-siapa saya Medan, ya kan? Tapi saya kenal sama perawat yang ada di situ. Ya kan perawat saya kenal. Kakak ada kenal sama dokter anak nggak? Oh iya dokter itu, kenalin dong aku. Jadi saya lebih cepat akrab dengan perawat itu, baru perawat itu saya minta antar untuk kenalin si dokter itu. Bilang kakaknya lah, abangnya lah, saudaranya lah, boleh terserah gitu. Nah, begitulah tahapannya supaya kita kenal. Coba nih, coba. Jadi kalau ada di Samarinda cabangnya Rumah Sakit PKT Pupuk, PKT Pupuk Kaltim, sekarang namanya Metacare itu, Reza. Sebutkan namanya, kemudian nanti Reza WA saya ya. Tak kasih nama satu, nama dokter, kemudian datangin dokter itu. Langsung pasti Reza dapat tempat. Itu namanya jaringan. Oh, dok, saya kenal sama Pak Anwar. Ah, nanti Reza datang terus bilang, dok, saya kenal sama Pak Anwar. Atau, dok, saya sepupunya Pak Anwar. Dok, saya saudaranya Pak Anwar. Oh, iya, itu gitu. Itu kita langsung dapat tempat itu. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya terserah Anda. Coba ya, nanti WA saya kasih namanya. Rumah Sakit PKT Pupuk Kalimantan, Kaltim, Pupuk Kaltim. Namanya sekarang Metacare. Nggak tahu, saya lupa dia ada di Samarinda, ada di Balikpapan, ada di Bontang, sama satu lagi. Pokoknya Kalimantan Timur dia. Dia ada 16 cabang klinik, rumah sakit kecil, rumah sakit besar ada semua, ya kan? Mudah-mudahan di Samarinda ada kok. Dia menangani banyak tambang-tambang. Begitu, Reza. Jadi normal ya, jangan kecil hati, jangan kecil hati kalau sekarang belum dapat tempat. Udah setahun nih, Coach Anwar, saya keliling-keliling, nggak juga dapat tempat. Nah, jadi mapping dulu. Kalau udah di mapping, itu supaya dapat tempat, apa actionnya? Nah, saya tanya sekarang sama Bang Reza, pernah action apa aja, ya kan? Kalau mau nawarin nih, mau nawarin kerjasama. Jadi eh, tips saya barangkali nanti bisa dipakai adalah kita bilang dulu ya sama atasan, bos, aku rencana mau sponsorin dokter A.
Bentar ya, Pak Reja. Ini koneksinya mungkin nge-lag lagi nih, Coach Anwar. Ya, siapa? Ya, sebentar ya. Sebentar dulu. Coach, koneksinya, Coach. Belum belum di ini, Coach. Belum di ini mic-nya. Nah, 1, 2, 3, 3, 2, 1. ya ada, Coach. Nah, Aman, Coach. jadi kita Ya, tahu Coach. nih dokternya. Waktu waktu Bang Reza menawari, kan dokternya belum tentu mau kan? Enggak, saya sudah penuh. Tapi kita nggak khawatir gitu. Jadi saya berharap Bang Reza dapat approval dulu dari atasan. Walaupun ini bukan belum approval resmi loh ya. Tapi paling tidak dapat restu dari atasan. Oke, kamu deal misalnya. Jadi waktu deal, energi kita itu kelihatan. Karena ini dokter kan sedang menilai nih. Aku percaya nggak sama anak ini gitu. Itu persoalannya. Kalau kita belum dapat approval, terus kita nawarin, kita kelihatan wajah kita kecut gitu. Jadi kita perlu dapat dukungan dari atasan terus ngedil. Jadi nanti kita di backup oleh atasan gitu. Sehingga waktu ketemu si eh, calon usernya itu, si calon kan ngukur, oh ya ini anak ini hebat ini bisa dipercaya. Nah itu dulu yang pernah saya lakukan begitu. Resikonya apa? Resikonya udah ngomong ke dokternya, terus dokternya kagak mau, nggak mau, ditolak. Nah, resikonya kita diomelin sama atasan. Lu ngomong doang, udah gua approve, kagak juga deal, nah, gitu kan. Resikonya itu. Tapi itu artinya kemampuan kita kan yang harus ditambah. Kita harus latihan, ya harus ambil resiko itu gitu. Paling diomelin gitu. Oh, diomelin lah 1, 2, 3 kali. Yang ketiga kita harus lebih hati-hati, harus lebih presisi istilahnya gitu. Itu tips saya. eh, Kalau nggak bisa kenalan langsung, kenalan lewat samping atau kenalan lewat belakang, ya kan? Atau kenalan lewat saya. Sebagai contoh satu, saya bisa bantu. Silakan Bang Nasruddin. Oke, terima kasih, Coach Anwar. Gimana, Pak Reja? Sudah terjawab, Pak? Siap, Pak. Makasih banyak, Coach. Sarannya, Coach. Oke. Upcountry nggak? Samarinda? Atau hanya di Samarinda aja? Up country-nya ke Bontang Sangatta, iya, Coach. Nah, kalau ke Bontang ketemu itu. Ke Bontang mampir di Metaker. Ya, Iya, nanti siap, japri Coach. saya. Nah, boleh tuh, Pak Reja. Japri-japrian tuh. Nanti. Boleh. Ya. Oke, selanjutnya ada yang ditanyain lagi nggak? Ini Pak Muammar Saugi, Pak. Yang fresh graduate nih, Coach. Boleh nih, Pak. Mau Ah, tanya ya. apa nih? Jadi untuk yang fresh graduate, Bang Saugi, Kang Saugi, silahkan ya. Ini kalau ada dua nih kesulitannya mencari lokernya eh, atau kirim CV tapi nggak dipanggil-panggil atau sudah dipanggil nggak lulus-lulus. Nah, yang mana? Ya coach, saya ada sih panggilan coach, bentar lagi coach di perusahaan farmasi. Ya, Ada alhamdulillah. beberapa lah, alhamdulillah. Hmm. Cuman ini saya pilih-pilih nih dok, coach gimana farmasi mana ya kiranya coach? Yang apakah sama aja atau gimana coach dalam nge-treat usernya gitu? Setiap farmasi Nah, itu kan beda-beda jadi ya coach. farmasi yang pertama kalau mau pilih, kalau mau pilih ya yang namanya Bang Saugi kenal, ya kan? Kalau semuanya kenal, ya berarti semuanya bagus. Ya, Oke oke kalau coach. mau pilih, mungkin ada yang ini aku nggak kenal ini perusahaan ini. Tapi kalau misalnya Kalbe Farma gitu, oh saya kenal itu. Nah, maksud saya kalau Bang Saugi kenal, artinya perusahaan itu bagus. Ya, tapi Kalau nggak kalau kenal nggak semua, kenal, boleh tanya sama saya gitu kan. siap. Berarti di mana nih coach? Tanya jawabnya coach. Di sini kah atau Nah, di mana?
Jadi Di maksud di saya, grup WhatsApp boleh ya, Coach ya? maksud saya semua perusahaan farmasi itu bagus ya. Jadi sebagai fresh graduate masuk saja, nyemplung saja. Terus kemudian kerja baik-baik di situ 1 tahun minimal. Karena dengan 1 tahun itu kita jadi tahu. Kalau perusahaan ini menurut kita nggak bagus, kita pelajari dulu nggak bagusnya di mana. 1 tahun. Nah, baru nanti boleh lirik kiri, lirik kanan. Eh, tapi ingat loh ya, saya selalu mengingatkan sama teman-teman, tujuan kita kerja bukan dapat gaji ya. Tujuan kita kerja bukan dapat gaji UMR. Tapi tujuan kita kerja sebagai medical rep karena saya kepengen jadi sales manager. Gitu. Mau naik pangkat karena semuanya boleh naik pangkat gitu. Ya, kalau enggak nanti kita telat gitu. Jadi tujuannya bukan gaji, tujuannya adalah naik pangkat, gajinya ngikut gitu. Kalau kalau tujuannya gaji, nanti kita pindah-pindah terus, ditawari gaji 1 juta pindah, naik 2 juta pindah gitu. Ya, padahal kalau naik pangkat, naik gajinya berlipat-lipat. Itu pesan saya untuk Bang Saugi dari awal. Yang pertama, semua perusahaan farmasi oke, ya kan? Kalau ada yang terima, silahkan langsung pilih itu, ya kan? Terus kemudian 1 tahun minimal kerja di situ, baru boleh pilih yang lain-lain. Gitu Bang Saugi. Baik, Coach. Baik. Eh, Berarti ya, orientasinya berkarir ya, Coach. betul. Siap, siap. Terima kasih banyak, Coach, atas Oke. sarannya. Ya, Bang Nas, kalau sudah nggak ada, nanti kita lanjut di WA grup aja. Oke. Buat teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah hadir. Buat Pak Insan, Pak Muammar Saugi, Pak Reja, Pak Fahrul, terima kasih banyak. Untuk sertifikatnya nanti dikirim di grup ya, Pak ya. Siap, siap, Pak. Ya, ya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain waktu ya. Oke, kalau gitu saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Coach.